Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang tool efek dasar. Nah, jadi kemarin di tool efek dasar yang sudah dijelaskan itu ada 4. Apa-apa aja kemarin? Ada drop shadow, kemudian ada contour, ada blend, dan ada distort. Masih ingat fungsinya? Kalau sudah lupa, coba tonton lagi videonya. Nah, di pertemuan kali ini kita lanjutkan 4 yang berikutnya. Yang kali ini ada yang pertama adalah envelope. Envelope ini adalah tool yang berfungsi untuk mengubah atau mengatur bentuk objeknya, tapi sesuai dengan titik kurvanya saja. Nah, jadi di envelope akan punya titik kurva sendiri. Jadi kita gunakan envelope. Nah, ini bisa kelihatan di sini ada titik kurvanya. Ini bisa kita atur. Misalnya kita tarik objeknya. Nah, seperti itu. Kita beri warna dulu. Tapi penggunaan envelope ini cukup berbeda dengan penggunaan shape tool yang sudah dibuat menjadi kurva. Untuk envelope ini penggunanya sedikit lebih halus. Nah, kalau dilihat seperti itu, dia tidak benar-benar mengikuti, tapi dia ada bentuk objek yang dipertahankan. Nah, seperti itu. Selain itu, kurva pada envelope juga kita bisa buat menjadi line atau curve. Misalnya saja Bapak mau klik yang ini, Bapak klik line di bagian sini, dia akan kembali menjadi garis lurus. Nah, seperti itu. Line-nya juga akan kembali menjadi garis lurus. Bapak seringkali menggunakan envelope ini untuk mengubah bentuk dari teks. Misalnya kita buat sebuah teks di sini. Nah, kita gunakan font yang agak tebal. Nah, seperti itu misalnya. Bapak bisa menggunakan envelope pada teks ini. Nah, seperti itu. Kita bisa mengubah bentuk atau model dari teks tersebut. Selain itu, apa bedanya menggunakan ini dengan menggunakan shape tool pada teks? Nah, sedikit yang belum Bapak beritahukan adalah kalian bisa mengubah teks menjadi kurva di CorelDRAW. Kita bisa mengubah teks jadi kurva, kemudian kita bisa gunakan shape tool, akan menjadi banyak sekali titik-titik seperti ini. Tapi dengan metode ini kita akan kehilangan fungsi teksnya. Dengan kata lain, teks ini bukan lagi sebuah teks, tapi sebuah objek. Nah, beda dengan menggunakan shape tool. Dengan envelope kita masih bisa mengatur bentuk tulisan teksnya. Jadi teksnya ini masih berstatus sebagai teks. Bagaimana caranya? Kita gunakan text tool, lalu kita klik di bagian hurufnya. Nah, akan keluar sebuah jendela baru untuk mengedit teksnya. Nah, seperti itu. Jadi penggunaan envelope untuk teks cukup mudah. Kita bisa membuat teksnya menjadi seperti ini hanya dengan envelope. Kita juga bisa tambahkan titik-titik lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi penggunaan envelope ini sangat mudah untuk mengubah bentuk sebuah objek seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya extrude. Extrude adalah membuat efek kedalaman atau efek seperti 3 dimensi pada sebuah objek. Nah, jadi misalnya Bapak menggunakan objek seperti ini, Bapak gunakan tool extrude. Bapak bisa tarik objek ini ke belakang. Nah, objek ini akan tampak seperti sebuah objek 3 dimensi.
Nah, seperti itu. Di sini ada titik hitam putih seperti halnya di drop shadow. Kita bisa tarik garisnya untuk menambah jauh objek tersebut. Selain itu juga ada dialog di bagian atas ini untuk mengatur mulai dari pewarnaannya. Nah, ini bisa dieksplor sendiri. Kemudian ada lagi namanya block shadow. Kita buat objek dulu. Bapak akan buat objek lingkaran di sini dengan warna kuning. Kita gunakan block shadow. Coba kita tarik. Dia akan menciptakan sebuah garis lurus yang berbentuk bayangan seperti ini. Nah, ini bentuknya sangat beda dengan drop shadow, dimana drop shadow bayangannya tidak keras seperti itu. Bapak akan gunakan drop shadow juga. Nah, penggunaannya sangat berbeda dengan drop shadow. Block shadow ini seperti dia sedang menghalangi cahaya. Nah, seperti itu. Selain itu, warna shadow juga langsung bisa diatur di sini. Nah, block shadow. Kemudian yang berikutnya adalah transparansi. Transparansi sesuai namanya adalah tool yang berguna untuk membuat transparan suatu objek. Bapak membuat dua buah objek di sini. Yang pertama misalnya ini berfungsi sebagai background. Kemudian yang kedua Bapak membuat objek lain. Saya bintang ini dengan warna yang terang. Kemudian Bapak akan membuat objek lain lagi. Misalnya adalah sebuah segi 6 dengan warna yang lain. Nah, kita akan mencoba membuat objek segi 6 ini menjadi lebih transparan. Bapak akan klik transparansi tool. Bapak klik objeknya dan kemudian kita bisa mengatur bentuk bentuk transparansinya di sini. Warna hitam ini itu adalah uniform transparansi. Jadi bagian transparannya akan membuat seluruh objek transparan sekaligus. Nah, kita bisa lihat yang warna merah akan jadi lebih tidak nampak dan warna kuning yang di belakangan jadi nampak. Kita bisa atur transparansinya, semakin tinggi objeknya akan semakin hilang. Semakin rendah objeknya akan semakin muncul. Nah, untuk transparansi juga bisa diatur seperti ini menggunakan fontaine. Fontaine akan menciptakan warna titik berwarna hitam dan putih seperti ini dan garis ini yang menentukan. Nah, kayaknya kalian sudah cukup mengerti penggunaannya. Jadi transparansi bisa digunakan untuk mencampurkan dua buah objek. Dan juga transparansi tool bisa digunakan pada objek bitmap. Nah, Bapak akan cari dulu foto bitmap untuk diedit transparansinya. Nah, di sini kita sudah punya dua buah objek bitmap. Ini adalah objek bitmap atau gambar bitmap, gambar JPG. Gambar JPG, Bapak akan gunakan transparansi tool pada salah satu objeknya. Jadi misalnya Bapak gunakan pada logo WhatsApp ini. Logo WhatsApp ini kelihatan berada di depan dari logo Facebook. Jadi kita gunakan transparansi tool. Kita pakai yang fontaine. Bapak akan pindahkan titik hitam ke bagian sini. Titik putihnya agak mendekati bagian ujung dari logo Facebook. Nah, seperti ini. Ini adalah penggunaan transparansi tool. Jadi transparansi tool bisa digunakan pada objek bitmap. Nah, itu jadi ada 8 tool efek dasar dalam CorelDRAW. Nanti itu bisa dipelajari sendiri cara penggunaannya. Nah, untuk pertemuan berikutnya akan ada penugasan dari Bapak. Untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.